Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Ya talaba wa talibat al-a'izza, kaifa halukum hadzal yawm? Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Arju minkum fi sihha wa afiyah wa fi dhimmatillah. Mudah-mudahan hari ini kita semua dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat, juga dalam keadaan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya yang terpenting adalah kita diberikan semangat oleh Allah dalam beraktivitas. Ya, salah satu diantaranya adalah thalabul ilm, yakni menuntut ilmu. Taib at-talaba wa talibat al-ahibba, anak-anak yang Ustaz cintai. Hari ini pelajaran kita yakni pendidikan agama Islam, dan insyaallah kita akan bahas satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebulan ke depan ya kita akan menunaikan amal soleh ini, yakni sholat tarawih, dan itu ada di bulan Ramadan. Baik, at-talaba wa talibat, hayya nabda dirasatana hadzal yaum bi qiraati basmalah. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak yang dicintai oleh Allah, satu amalan yang khas ya di setiap kali datang bulan Ramadan, yang dia selain berpuasa tentunya, yakni sholat tarawih ya, dan mungkin tadarus di musola atau di masjid di lingkungan kita. Baik, anak-anak, kita akan pahami dulu pengertian tarawih ya. Baik, selama ini mungkin kita sangat familiar dengan istilah tarawih. Tarawih ini anak-anak dalam bahasa Arab adalah jamak dari tarwihatun ya. Tarwihatun, jamaknya tarawih. Tarwihatun ini dari sisi bahasa artinya waktu sesaat untuk istirahat. Ya, waktu sesaat untuk istirahat. Ya, kenapa dinamakan sholat tarawih? Dinamakan sholat tarawih atau dinamakan tarawih karena para sahabat melaksanakan sholat ini dengan beristirahat setelah selesai setiap 4 rakaat. Ini 4 rakaat selesai istirahat sejenak, ya mungkin 2 menit atau 3 menit atau bukan 5 menit, kemudian dilanjutkan kembali rakaat berikutnya. Nah, secara istilah anak-anak, sholat tarawih itu adalah salah satu sholat sunnah ya, sholat sunnah yang dilakukan pada malam hari di bulan Ramadan ya. Jadi ini pelaksanaannya khusus di bulan Ramadan. Kalau di luar Ramadan tidak ada istilah sholat tarawih, yang ada adalah sholatul lail ya, atau sholat malam. Ini dikerjakan setelah sholat isya. Sampai kapan sholat tarawih ini dilakukan? Sampai waktu fajar. Jadi sebelum datang saat fajar, kita masih diperkenankan untuk melakukan sholat tarawih. Baik, berikutnya anak-anak, sholat tarawih ini sangat dianjurkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan walaupun hukumnya sunnah ya. Sunnah itu secara fikih kalau kita lakukan kita akan dapat pahala dari Allah. Kalau tidak dilakukan maka tidak mendapatkan dosa atau bahkan rugi ya. Ya, tidak mendapatkan pahala kan berarti rugi walaupun tidak berdosa. Kemudian anak-anak, sholat tarawih cara pelaksanaannya boleh dikerjakan sendiri-sendiri, namun sangat diutamakan untuk dilakukan secara berjamaah di musola atau di masjid ya. Kemudian berapa rakaat sholat tarawih? Ini ada beberapa pendapat anak-anak. Yang masyhur itu sholat tarawih dilakukan 8 atau 20 rakaat ya, 20 rakaat atau 8 rakaat ya. Silakan anak-anak, tidak perlu menyalahkan satu dengan yang lain. Kalau ada teman kita atau tetangga kita yang melaksanakan
8 rakaat sementara kita melaksanakannya 20 rakaat, maka tidak diperkenankan untuk menyalahkan yang 8 rakaat. Ya, begitupun sebaliknya, yang manakala kita sudah terbiasa melaksanakan sholat tarawih 8 rakaat, maka kita tidak perlu menyalahkan teman-teman kita atau saudara kita, tetangga kita yang melaksanakan 20 rakaat. Baik. Selanjutnya anak-anak, cara mengerjakan sholat tarawih. Tadi sudah dijelaskan bahwa jumlah rakaatnya ada yang 8 rakaat, ada juga yang melaksanakannya 20 rakaat. Nah, cara melaksanakannya anak-anak yang dicintai oleh Allah. Jadi Nabi Muhammad SAW itu mengerjakan sholat tarawih 8 rakaat, ya, dengan 2 rakaat 1 salam. Jadi 2 rakaat salam. Kemudian sholat lagi 2 rakaat salam. Sampai hitungannya 8 rakaat. Ya, kemudian dilanjutkan dengan sholat witir, ya, sebanyak 3 rakaat. Nanti ada penjelasan witir itu apa. Nah, pelaksanaan sholat tarawih yang jumlahnya 20 rakaat anak-anak ini dilaksanakan pada masa Khalifah Umar ibnul Khattab. Nah, jadi Nabi sendiri melaksanakan sholat tarawihnya sebanyak 8 rakaat. Nah, 20 rakaat ini dilakukan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Caranya sama, ya, dengan 2 rakaat 1 salam. Ya, 2 rakaat 1 salam sampai hitungannya 20 rakaat. Kemudian setelah selesai ditambah witir sebanyak 3 rakaat. 3 rakaat ini dengan 2 kali salam. Jadi yang terakhir itu hanya 1 rakaat. Baik anak-anak, sholat witir, ya, tadi disebutkan, ya, setelah melaksanakan sholat tarawih kemudian disambung dengan sholat witir. Jadi sholat witir ini juga adalah termasuk salah satu sholat sunnah, ya, yang pelaksanaannya dilakukan setelah sholat isya. Witir itu artinya ganjil, ya, witir artinya ganjil, ya, paling sedikit adalah 1 rakaat. Jadi yang namanya witir itu adalah ganjil, ya, pelaksanaannya paling sedikit 1 rakaat, ya, kemudian boleh 3 rakaat, ya, 5 rakaat, 7 rakaat. Jadi pelaksanaannya tetap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian diakhiri dengan 1 rakaat salam, sehingga hitungannya ganjil. Taib atala wa talibat ala izza. Kemudian berikutnya anak-anak, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan kepada kita kaum muslimin untuk menghidupkan malam-malam bulan Ramadan, ya, di antaranya dengan memperbanyak qiyamul lail, ya, qiyamul lail atau menghidupkan, ya. Jadi qiyamul lail itu bangun di malam hari untuk melakukan ibadah-ibadah, ya, seperti sholat sunnah, tadarus Al-Quran, zikir, membaca buku, ta'lim, dan pada saat sahur sebaiknya tidak menonton TV, ya. Jadi kita memanfaatkan waktu-waktu di bulan Ramadan itu dengan amal-amal yang bermanfaat. Taib atala wa talibat. Kemudian salat tarawih, karena ini sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tentunya banyak sekali keutamaannya. Di antaranya yang pertama adalah dengan salat tarawih kita menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentunya amal soleh yang diperintahkan oleh Allah untuk dilakukan oleh kita, ya, di samping mendapatkan pahala dari Allah juga akan menghapus dosa-dosa kita. Kemudian pahala ibadah ditulis seperti salat 1 malam penuh, Masya Allah, ini, ya. Jadi alangkah ruginya, ya, bagi kaum muslimin yang tidak melaksanakan salat tarawih. Kemudian karena pelaksanaannya lebih diutamakan di masjid atau musola dengan berjamaah, maka salat tarawih di antara keutamanya adalah mempererat silaturahmi sesama kaum muslimin, ya. Kita banyak berjumpa dengan saudara-saudara kita di masjid maupun musola.
Taib anak-anak, sementara pembahasan kita sampai di situ ya berkaitan dengan sholat tarawih. Ya insyaallah kita akan lanjutkan kajian pada bab ini, yakni tentang satu amalan yang sangat dianjurkan dilakukan selama bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, yakni tadarus Al-Qur'an. Baik, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.